سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kepada kita nikmat yang tak berbilang jumlahnya. Salah satu nikmat tersebut adalah nikmat sehat yang membawa kita bisa melakukan sholat jamaah di masjid yang kita cintai ini, juga membawa kita dan memberikan kekuatan untuk kita duduk sejenak berbagi tentang keilmuan atau di majlis ilmu ini. Salawat juga salam semoga kita selalu melapaskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan melapaskan salawat atasnya kelak yaumul hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Kita tentu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala musibah yang juga diberikan darinya. Jamaah rahimahullah, seperti yang kita sadari bersama bahwa minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Sya'ban. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki dan menjalankan insya Allah ibadah bulan Ramadan. Sebagaimana penghujung dan siap memasuki bulan selanjutnya, tentu ada beberapa informasi yang harus kita ketahui supaya nanti ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan ini tidak lagi sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena ibadah puasa misalnya atau ibadah puasa di bulan Ramadan bukanlah kali ini saja kita lakukan. Mungkin sejak kita balik, bahkan sebelum balik sudah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah bulan Ramadan yang telah lama kita lakukan ini tentunya tidak ingin kita hanya sekedar melewatinya saja tanpa meresapi makna di balik ibadah tersebut. Oleh karena itu, waktunya atau minggu-minggu ini atau di penghujung bulan Sya'ban inilah kita waktunya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang ibadah atau keutamaan bulan Ramadan, sehingga nanti insya Allah ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan benar-benar kita menjalaninya dengan penuh makna. Imam Ghazali di salah satu karyanya Kimya'us Sa'adah menyebutkan bahwa bulan Sya'ban atau Sya'ban yang dalam bahasa Arab berasal dari kata sya'bun, syi'abun atau tasya'aba yang bisa diartikan sebagai cabang. Sebenarnya makna ini juga dapat diartikan atau bulan Sya'ban ini adalah
jalan sepintas atau jalan pintas atau jembatan menuju puncak. Jadi puncak ibadah itu kita analogikan di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah tangga terakhir untuk mencapai puncaknya. Jadi bulan Sya'ban bisa disebut sebagai bulan persiapan atau gerbang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Akan ada gerbang di bulan Sya'ban ini, yaitu gerbang bulan Ramadan yang insyaallah beberapa hari lagi akan kita sampai di depannya. Jamaah rahimakumullah, tentu telah banyak kita ketahui bahwasanya keistimewaan bulan Ramadan ini, dia adalah merupakan bulan Tuhan. Karena ia adalah bulan Tuhan, berarti hamba-hambanya di bulan inilah untuk mendekatkan diri kepadanya dengan keintiman spiritual. Di bulan ini Allah sebagai tuan rumahnya dan manusia sebagai tamunya. Di bulan Ramadan sebagai tuan rumah, Allah menghamparkan permadani hidangan yang jumlahnya banyak sekali, yang kita sebagai tamu dianjurkan, diwajibkan, diminta untuk banyak atau mencicipi semua hidangan yang telah dihamparkan untuk kita. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menjadi tuan rumah bulan tersebut dan manusia menjadi tamunya dan semua hidangan sudah disiapkan, lalu bagaimana sikap kita sebagai hambanya terhadap hidangan-hidangan yang sudah dihamparkan kepada kita? Apakah kita hanya mengambil sebagian saja, mencicipi saja, atau melihat saja hidangan itu, dengan melihat saja, atau setelah melihat kemudian mencicipi saja, atau mencicipi hanya sebagian saja, sedangkan hidangan-hidangan tersebut sangat banyak jumlahnya dan memang dihamparkan untuk kita nikmati. Jamaah rahimakumullah, puasa juga di dalam banyak sumber disebutkan tentu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi sesungguhnya di dalam puasa itu adalah jalan menuju penyucian jiwa. Karena bulan puasa atau puasa dianggap sebagai puasa batin, oleh karena itu tidak cukup hanya fisik atau jasad saja yang melakukan puasa. Karena betul, kalau kita sedang puasa sebenarnya fisik dan jasad kita lah yang sedang menahan nafsu untuk tidak makan dan minum di sana. Tetapi sebenarnya puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi dia adalah ibadah yang bersifat batin. Artinya jiwa kita pun melalui ibadah fisik tersebut bisa menyucikan jiwa, dan saat itulah kita akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya sekedar membawa orang untuk menjalankan hukum fikih, tetapi dengan hukum fikih yang mewajibkan atau yang menjelaskan tentang ibadah puasa sekaligus maknanya, ini juga membawa kepada peningkatan akhlak dan spiritualitas. Karena dia sifatnya ibadah batin, ibaratnya hati adalah tempat singgasana Tuhan, dan puasa menjaga, membantu menjaga kesucian hati tersebut.
Di dalam salah satu karya seorang sufi disebutkan namanya Abu Thalib Al-Makki. Karyanya Qutul Qulub. Qutul Qulub ini adalah artinya suplemen hati. Abu Thalib Al-Makki menafsirkan ayat Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah pertolongan melalui sabar dan sholat. Abu Thalib Al-Makki dan mungkin dengan beberapa mufassir lainnya menafsirkan bahwa sabar di sini adalah puasa. Jadi bagaimana puasa ini melatih kesabaran, dan kesabaran itu tempatnya ada di ibadah puasa. Jadi ayat ini bisa ditafsirkan sebagai meminta pertolongan kepada Allah melalui puasa dan sholat, karena sabar tersebut diartikan sebagai puasa. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya bulan kesabaran itu adalah bulan Ramadan, di mana manusia dituntut untuk menahan hawa nafsu sekaligus memperkuat spiritualitasnya. Jamaah rahimakumullah, di salah satu karya Buya Hamka yang judulnya Tasawuf Modern tertulis ada kisah tentang Iskandar Zulkarnain yang ingin menguji kepatuhan, menguji tentara-tentaranya bagaimana mereka mematuhi perintah dari Raja Iskandar Zulkarnain. Singkat cerita, pada suatu malam Iskandar Zulkarnain mengumpulkan bala tentaranya. Kemudian sebelum berangkat atau sebelum dia perintahkan untuk pergi ke suatu tempat, Iskandar Zulkarnain menyuruh kepada tentara-tentaranya, sepanjang jalan kita nanti akan melewati sungai, dan saat tidak sampai di sungai, ambillah setiap batu yang engkau lihat di sepanjang sungai itu. Jadi instruksi ini diberikan kepada tentara-tentara Iskandar Zulkarnain untuk supaya mengambil batu-batu yang mereka temui di sepanjang aliran sungai. Setelah siang dan sampailah tentara tadi di tempat yang diperintahkan oleh Iskandar Zulkarnain, kemudian Iskandar Zulkarnain mengingatkan kembali tentang perintah yang telah ia sampaikan pada malam hari. Di dalam kelompok tentara itu terpecahlah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah tentara yang tidak mengambil apapun termasuk batu yang diperintahkan untuk diambil di sepanjang sungai itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok tentara yang mengambil sedikit saja dari batu-batu yang ia dapati di sepanjang sungai tersebut. Sedangkan golongan ketiga adalah tentara-tentara yang mengambil sebanyak-banyaknya batu yang ia dapati ketika menyusuri sungai. Iskandar Zulkarnain dalam hal ini sebenarnya menguji kepatuhan para tentaranya. Kemudian setelah dikumpulkan pada siang hari, tentara tersebut atau tentara-tentara yang sudah mengambil baik sedikit maupun sebanyak-banyaknya batu tadi disuruh untuk membuka bungkusan dari yang mereka atau bungkusan batu tersebut. Dan ternyata yang diperintahkan oleh Iskandar Zulkarnain dan tentara-tentara yang mengambil batu-batu itu sebenarnya bukanlah batu-batu sembarangan, karena itu adalah batu-batu yang berharga. Dari kisah ini dapat kita
ambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghamparkan sebanyak-banyaknya makanan yang dihidangkan untuk orang-orang beriman pada saat bulan Ramadan. Telah Allah hidangkan, sediakan banyak sekali ibadah-ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Janji-janji Allah untuk orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah tersebut nyata adanya. Lalu kembali kepada kita, apakah kita termasuk atau kita nanti saat melaksanakan ibadah bulan Ramadan, apakah termasuk golongan atau kelompok tentara yang pertama yang tidak mengambil apapun dari apa yang sudah disediakan oleh Iskandar Zulkarnain tadi, yang akhirnya menjadi batu permata, ataukah kita termasuk golongan kedua yang hanya mengambil seadanya, misalnya bulan di ibadah Ramadan hanya puasa saja, tidak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Atau kita termasuk golongan yang ketiga, melumat semua hidangan yang sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ini adalah kisah yang bisa mengingatkan kita nanti saat di bulan Ramadan, agar kita bisa berusaha atau bahkan maksimal melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan atau disunnahkan selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah 1 bulan dari 12 bulan. Artinya kita belum tentu kelak nanti atau setelah bulan Ramadan ini bisa menemui bulan Ramadan selanjutnya. Atau bahkan hari ini saja kita belum atau tidak bisa atau tidak berani memastikan apakah nanti Ramadan di tahun ini kita akan menjumpainya. Oleh karena itu kita selalu berdoa, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Karena bulan ini bulan Sya'ban, ya Allah berkatilah kami di bulan Sya'ban dan wa balighna Ramadan, yang artinya sampaikan kami ke bulan Ramadan. Secara tidak langsung doa itu memohon panjang umur supaya kami dimasukkan di bulan Ramadan tahun ini. Untuk apa? Tentunya supaya nanti di bulan Ramadan bisa mencicipi, melumat, bahkan memakan semua hidangan-hidangan ibadah yang sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan. Bukankah bulan Ramadan seperti yang saya sampaikan di awal adalah bulan Tuhan? Tuhan sebagai tuan rumahnya dan kita hamba sebagai tamunya. Bulan Ramadan adalah tamu, juga tamu Allah yang akan pergi dalam waktu sebulan, dan kita juga sebagai tamu Allah yang juga akan pergi setelah bulan Ramadan berlalu, atau bahkan kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa memastikan bisa bertemu lagi. Nah, insya Allah termasuk kita berdoa, kita sampai di bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi, dan kita juga berusaha untuk maksimal bisa mengerjakan semua ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Karena puasa atau nafas orang yang sedang puasa saja itu sudah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bernafas saja kita sudah ada pahalanya jika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Jamaah rahimakumullah,
Ibadah puasa sebagai ibadah batin tentunya. Satu mata kita melihat manusia, satu mata kita untuk peduli kepada sesama manusia, satu mata lagi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan kita atau apa yang harus kita pilih nanti saat memasuki bulan Ramadan itu semuanya tergantung kita. Apakah mengabaikan sepenuhnya ibadah bulan Ramadan, atau mengambil sedikit manfaat saja di dalam bulan Ramadan, atau pilihan yang ketiga bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan tersebut untuk meningkatkan ibadah dan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya tujuan takwa itu adalah lebih dekat atau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan takwa dan mendekati diri kepada Tuhan adalah tujuan utama dari ibadah puasa. La'allakum tattaqun, yang artinya semoga engkau termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kita hanya akan berpuasa dengan tubuh saja atau dengan jiwa kita? Karena kalau kita hanya berpuasa dengan tubuh saja, ya kita hanya mendapatkan menahan lapar dan dahaga saja. Tapi kalau kita sekaligus berpuasa dengan tubuh dan jiwa, artinya ada proses di situ, ada kesempatan kita untuk menyucikan hati dan jiwa ini, dan di mana dalam kondisi tersebutlah kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita memilih. Ibadah puasa bukan hanya ibadah individu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial. Satu mata kita melihat, memandang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, satu mata lagi kita memandang fokus kepada manusia. Artinya hal ini juga menumbuhkan kesadaran sosial. Hablum minallah dan hablum minan nas dalam ibadah ini adalah sebuah kesatuan. Orang yang berpuasa merasakan penderitaan orang miskin dan lapar, sehingga pengalaman ini mendorongnya untuk menegakkan keadilan, bahkan melawan ketidakadilan. Puasa adalah seni untuk mampu berkata tidak terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu. Kemampuan ini mengajarkan manusia untuk memiliki kemandirian berpikir dan kekuatan kehendak dalam menghadapi berbagai godaan manusia, dan juga godaan materi yang selalu membelenggu kehidupan kita sehari-hari. Di satu sisi puasa juga menjauhkan tubuh ini dari kenikmatan materi. Di sisi lain puasa mempersiapkan jiwa kita untuk terbang menuju kesadaran dan spiritualitas yang tinggi. Karena tidak, bagaimana mungkin kita ingin melawan ketidakadilan atau melawan kezaliman sementara kita sendiri tidak mampu untuk melawan ego, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, demikianlah informasi terkait dengan ibadah bulan Ramadan yang insya Allah dalam keadaan sehat bisa kita menjalaninya nanti, dan juga dengan makna yang khusyuk. Jadi sehingga bulan puasa ini tidak hanya sebagai ibadah fisik bagi kita, juga kita sama-sama untuk melatih menjadikannya sebagai ibadah jiwa, sehingga kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian singkat pada zuhur hari Senin ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan jamaah sekalian. Astaghfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.